Selamat pagi, mari kita lanjutkan materi kita hari ini tentang konfigurasi elektron dan diagram orbital. Ada di buku paket kalian halaman 29. Nah, yang pertama mengenai penyusunan elektron menurut teori atom Bohr. Menurut Bohr, elektron berada dalam suatu lintasan atau orbit tertentu yang disebut dengan orbit elektron atau kulit elektron. Setiap kulit memiliki tingkat energi tertentu. Semakin dekat ke inti atom, maka semakin kecil tingkat energinya, dan sebaliknya. Kulit yang paling dekat dengan inti diberi lambang huruf K besar. Kulit kedua L, kulit ketiga M, dan seterusnya. Metode penyusunan elektron seperti ini disebut dengan konfigurasi elektron. Nah, ini adalah konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Seperti ini ya. Yang tengah ini adalah inti atom atau nukleus. Kemudian yang paling dekat dengan inti atom ini namanya kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Kulit pertama atau kulit K, kemudian L, M, dan seterusnya. Jumlah maksimal elektron pada setiap kulit memenuhi rumus yaitu 2n pangkat 2. Jadi kalau kulit ke-1 berarti n-nya 1, maka maksimal kulit tersebut dapat menampung 2 elektron. Dari mana? 2 kali 1 pangkat 2. Berikutnya kulit kedua berarti n-nya sama dengan 2, maka maksimal di kulit kedua terdapat 8 elektron. 2 kali 2 pangkat 2, dan seterusnya. Elektron disusun sedemikian rupa pada masing-masing kulit dan diisi maksimal sesuai daya tampung kulitnya. Jika masih terdapat sisa elektron yang tidak bisa lagi ditampung pada kulit tersebut, maka diletakkan pada kulit selanjutnya. Dengan aturan yang terakhir, yaitu jumlah elektron pada kulit terakhir pada konfigurasi tersebut tidak boleh lebih dari 8. Jadi maksimal adalah 8. Nah, ini beberapa contohnya. Misalnya, saya mempunyai nomor atom dengan nomor atomnya 1, maka konfigurasi elektronnya, ingat nomor atom sama dengan jumlah elektron, berarti konfigurasi elektronnya 1 elektron tadi langsung masuk ke kulit ke-1. Seperti itu. Kemudian kalau nomor atomnya 3, berarti masuk dulu ke kulit pertama. Tadi kulit pertama maksimal isinya adalah 2 kali 1 pangkat 2, berarti maksimal 2. Sedangkan di sini yang akan dimasukkan 3, berarti masuk dulu di sini 2, sisanya masuk ke kulit kedua 1, seperti ini. Jika elektronnya 4, berarti 2, lalu kulit kedua 2. Jika isinya 11, nah ini yang diperhatikan ya, 11 berarti dimasukkan dulu ke kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 8, karena maksimal 2 kali 2 pangkat 2 itu 8, lalu kulit ketiga 1. Seperti itu. Begitu juga 18, nah yang ini 19. Kulit ke-1, jadi isinya 19, dimasukkan 2, kemudian 8. Nah, kulit ketiga kan maksimalnya 2 kali 3 pangkat 2. Berarti kan kulit ketiga seharusnya dapat menampung 18 elektron. Sedangkan yang bersisa di sini sudah masuk 10, 2 tambah 8, berarti kan sisa 9. Harusnya kan ada di sini semua ya, 9, karena maksimal 18. Tetapi tidak seperti itu. Tadi aturan terakhir bahwa elektron di kulit terakhir maksimal adalah 8. Sehingga kalau sisa 9 dipecah lagi menjadi di bawah 9 tadi berapa angka maksimal. Untuk maksimal elektron adalah kulit kedua ya, 8. Jadi kalau 9 dipecah menjadi 8 dan 1. Begitu juga 20, begitu juga yang 54 ini. 2, 8, 18. Nah, sisanya di kulit keempat. Kulit keempat maksimal kan menampung 32 seharusnya, tetapi tidak boleh karena aturan terakhir harus terakhir 8, maka 32 tadi dipecah. Sisanya ini berarti sudah masuk
10 tambah 18 sudah masuk 28, maka sisanya dipecah lagi menjadi 18 dan 8. Seperti itu, tidak boleh 8 tidak ya. Jadi sisanya ini ada 26, berarti angka terakhir 26 itu berapa? 18, berarti dipecah jadi 18, baru sisanya 8. Dan seterusnya seperti, nah ini juga contoh jika 88 28, 18, 32. Nah ini sisanya 28 kan sisanya, maka dipecah lagi setelah 28 masuk 18, kemudian sisanya 8 baru 2, dan seterusnya seperti itu. Nah, konfigurasi elektron seperti ini hanya berlaku untuk atom-atom dari unsur golongan utama atau golongan A kalau dilihat di tabel periodik. Nah ini ya, kalau di tabel periodik nanti akan kita pelajari di topik selanjutnya. Ini ada golongan A, 1A, 2A, 3A nya di sini sampai 8A. Tidak berlaku untuk golongan B. Seperti itu. Jadi konfigurasi atom Bohr, konfigurasi atom menurut Bohr hanya berlaku untuk golongan A saja. Saya lanjutkan. Dalam menentukan konfigurasi elektron berdasarkan kulit ini dikenal dengan istilah elektron valensi nantinya. Apa itu elektron valensi? Yaitu elektron yang berada pada kulit terluar, yang berperan dalam reaksi pembentukan ikatan kimia maupun reaksi kimia nantinya ya. Jadi contohnya, misalnya saya punya nomor atom 1, berarti konfigurasinya 1, maka elektron valensinya ya 1, karena kan hanya terakhir yang ini. 14, konfigurasinya 2, 8, 4, berarti elektron yang ada pada kulit terluarnya yaitu 4 ini ya, sehingga elektron valensinya adalah 4. Kemudian 36 berarti 2, 8, 18, 8, berarti elektron valensinya adalah yang terluar ini 8. Nah, lalu bagaimana untuk konfigurasi elektron dari golongan B? Tidak lagi menggunakan konfigurasi elektron menurut Bohr, tetapi menurut mekanika kuantum yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger, bahwa kedudukan elektron pada saat tertentu tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi hanya dapat ditentukan kebolehjadiannya. Ruang di mana terdapat kebolehjadian yang lebih tinggi untuk menemukan elektron itu disebut dengan orbital. Ya, jadi kalau di Bohr tadi kan elektron itu ada di lintasan gitu ya. Lintasan, ya pokoknya di lintasan itu, di kulit pertama kan begitu. Tapi di kulit pertama itu yang sebelah mana gitu kan, atau kalau dia ada di kulit kedua yang sebelah mana kan, itu lintasannya bulat begitu ya lintasan. Tapi kalau diperjelas lagi oleh mekanika kuantum ini bahwa di mananya tadi itu namanya dengan orbital gitu ya, jadi kebolehjadian tertinggi. Nah ini ya, jadi ada titik-titik yang awan elektron ini namanya, ada yang rapat titik-titiknya sampai biru begini, ada yang tidak. Nah, semakin rapat titik-titiknya maka semakin besar peluang menemukan elektron di daerah itu. Istilah lain untuk menyatakan peluang menemukan elektron adalah densitas elektron. Seperti ini. Nah, sehubungan dengan model atom mekanika kuantum nantinya akan dikenal istilah bilangan kuantum ya, yaitu bilangan yang menyatakan kedudukan elektron dalam atom. Ada 4 set bilangan kuantum nantinya. Yang pertama bilangan kuantum utama, simbolnya huruf N kecil, kemudian bilangan kuantum azimut atau L, bilangan kuantum magnetik atau M, dan bilangan kuantum bilangan kuantum spin atau S kecil, huruf kecil semua ya simbolnya. Kita mulai dari yang pertama, bilangan kuantum utama atau N kecil, yaitu menentukan tingkat orbital atau kulit atom. Jadi kalau untuk kulit ke-1 atau tadi namanya kulit K, maka N-nya sama dengan 1.
kulit kedua atau L, maka N-nya sama dengan 2. Kulit ketiga atau M, maka N-nya sama dengan 3, dan seterusnya. Seperti itu namanya bilangan kuantum utama. Saya lanjutkan bilangan kuantum azimut atau L, yaitu menyatakan subkulit dan bentuk orbital. Nilainya L itu adalah dari 0 sampai dengan N-1. Contohnya, jika N-nya sama dengan 1, maka L-nya sama dengan 0 sampai dengan N-1. N-1 berarti 1 kurangi 1 ya berarti 0. Berarti untuk N sama dengan 1, nilai L-nya hanya 1 yaitu 0. Untuk N sama dengan 2, maka L-nya ada 2 yaitu 0 ini sampai dengan ini N 2 kurangi 1 berarti 1. Jadi N sama dengan 2, maka L-nya 0 dan 1. Ada 2 bilangan kuantum azimut untuk N sama dengan 2. Nih, contoh berikutnya, jika N-nya sama dengan 4, maka bilangan kuantum azimut atau L-nya rumusnya adalah 0 sampai dengan N-1. N-nya tadi 4 berarti 0 sampai dengan 3. Maka berapa saja bilangan kuantum azimutnya? 0, 1, 2, dan 3. Jadi ada 4 bilangan kuantum azimutnya. Nah, karena bilangan kuantum azimut selain menyatakan subkulit, dia juga menyatakan bentuk orbital, maka masing-masing L atau bilangan kuantum azimut ini mempunyai nama. Ya, untuk orbital dengan nilai L sama dengan 0, maka nantinya disebut orbital S atau sharp. Untuk orbital dengan nilai L sama dengan 1 disebut orbital P atau principal. L sama dengan 2 orbital D atau diffuse. L sama dengan 3 orbital F atau fundamental. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan kulit yang pertama tadi ya, dari yang awal tadi, hubungan kulit, nilai N dan nilai L. Perhatikan contoh berikut. Jadi kalau untuk kulit K, berarti bilangan kuantum utamanya atau N-nya sama dengan 1, betul ya. Kemudian kalau untuk kulit N sama dengan 1, maka azimutnya atau L nilainya ada 0 sampai dengan N-1. Berarti karena dia 1 ya hanya 1 yaitu 0 saja. Untuk kulit kedua yaitu kulit L, berarti N-nya sama dengan 2. Berarti L-nya nanti dia mempunyai 2 ya, yaitu 0 sampai dengan 2 kurangi 1, 1. Berarti ada 2 L-nya. Yang pertama L sama dengan 0, berikutnya L sama dengan 1. Nah, berikutnya nanti kalau kita sudah tahu seperti ini, maka yang ini dinamakan subkulit. Jadi bagian dari kulit. Ya, subkulitnya namanya 1S. 1 di depan menunjukkan nomor kulit, S ini menunjukkan bahwa di kulit ke-1 ini ada subkulit dengan orbital 0. Orbital 0 tadi namanya S. Nah, maka untuk yang kulit kedua atau kulit L, dia mempunyai azimut L dan 0 dan 1, maka nanti yang ini nama subkulitnya adalah 2 dari sini, lalu 0 itu S, maka 2S. Yang ini 2, lalu L sama dengan 1 tadi P. 1 itu simbolnya P. Nah, maka bisa disimpulkan pada kulit kedua ya, kulit atom kedua atau N sama dengan 2, dia memiliki 2 subkulit, yaitu namanya subkulit 2S dan subkulit 2P. Berikutnya untuk kulit ketiga, simbolnya huruf M besar, berarti N-nya sama dengan 3, maka L-nya ada berapa? Yaitu 0, 1,
2 gitu ya kan sampai dengan n-1, berarti L-nya ada 0, lalu 1, lalu 2. Untuk yang ini berarti namanya subunitnya 3S, 3P, lalu 3D, dan seterusnya. Seperti nama ini tadi. Nah, ini nama orbitalnya.